Oke, selamat bertemu kembali pada modul mata kuliah metode elemen hingga. Pada sesi ini kita akan membahas elemen BIM. Sebelumnya kita harus tahu juga aplikasi penggunaan elemen BIM, yaitu pada kasus lendutan atau lenturan. Dalam perencanaan seluruh bagian mesin atau struktur, selain perhitungan tegangan, besarnya lenturan seringkali harus diperhitungkan. Kenapa harus diperhitungkan? Biasanya terjadi kerusakan serius pada bagian mesin akibat besar lenturan yang melebihi batas izin. Bisa berupa nomor 1 adalah keretakan pada bahan, kedua adalah bantalan pada poros yang berputar akan cepat rusak. Yang ketiga adalah bidang kontak antara roda-roda gigi menjadi tidak sempurna. Tentunya kita harus tahu juga bahwa besarnya lenturan yang terjadi tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama adalah sifat kekuatan bahan yang bisa diwakili oleh properties berupa modulus elastisitas bahan. Yang kedua adalah posisi batang terhadap beban dan dimensi batang, yang disebut momen inersia batang. Yang ketiga adalah besarnya beban yang diterima. Untuk pemodelan lendutan dengan metode elemen hingga, lendutan batang dijelaskan dalam elemen BIM sebagai fungsi perpindahan. Kita simbolkan notasinya adalah V, sehingga menjadi V fungsi X. Bisa kita lihat di gambar ini, elemennya adalah merupakan elemen satu dimensi, secara fisik berupa garis, mempunyai dua node, yaitu node kita namakan node 1, node 2, dan pada masing-masing node mempunyai dua perpindahan, yaitu perpindahan dalam bentuk translasi, satu lagi adalah bentuknya adalah rotasi. Bisa kita lihat di sini node 1 memiliki perpindahan dalam bentuk translasi V1 dan perpindahan pada bentuk rotasi berupa θ1. Untuk node 2 juga mempunyai perpindahan dalam bentuk translasi V2 dan perpindahan dalam bentuk rotasi berupa θ2. Bisa kita misalkan panjang elemen ini memiliki panjang sebesar L, kemudian memiliki properties E dan I. Di sini sumbunya bisa kita sebut sumbu dasarnya adalah X, sumbu ke atasnya berupa Y. Untuk solusi pendekatannya bisa kita pilih adalah dalam bentuk fungsi polinomial kubik. Kita bisa definisikan adalah V fungsi X sama dengan A1 plus A2X plus A3X kuadrat plus A4X pangkat 3. Untuk hubungan V dengan θ, kita bisa dapatkan dengan cara mendiferensiasikan V berupa du V per du X, sehingga menjadi A2 plus 2A3X plus 3A4X kuadrat. Penyelesaian persamaan ini dengan cara mencari konstanta A1, A2, A3, A4 dilakukan dengan cara mendapatkan persamaan kondisi batas yang bisa kita dapatkan pada masing-masing node. Untuk persamaan ini di persamaan 3 kita bisa dapatkan pada X sama dengan sama dengan 0, itu adalah di node 1, sementara yang pada X sama dengan L itu adalah di node 2. Sehingga kondisi batas yang kita bisa dapatkan adalah V di node 1 sama dengan V1 dan θ sama dengan θ1. Untuk node 2 berarti V sama dengan V2 dan θ sama dengan θ2. Oke, untuk harga θ1 kita bisa dapatkan dengan cara memasukkan persamaan kondisi batas di node 1, yaitu θ sama dengan θ1 pada persamaan nomor 2. Sehingga pada X sama dengan 0 kita bisa dapatkan bahwa θ1 sama dengan A2. Kita bisa cek di persamaan ini, yaitu 0, 1, 0, 0. Berikutnya juga ketika kita memberikan persamaan kondisi batas pada node 2, kita bisa masukkan di persamaan baik nomor 1
maupun nomor 2. Sehingga ini adalah harga dari masing-masing V2, theta 2. Setelah ini kita akan lakukan invest untuk mendapatkan A1, A2, A3, A4. Harga A1, A2, A3, A4 kita akan masukkan kembali pada fungsi polinomial kubik di persamaan 1, sehingga bisa didapatkan persamaan Vx sama dengan V1 plus X theta 1 minus 3i kuadrat per L kuadrat V1 minus 2i kuadrat per L theta 1 plus 3i kuadrat per L kuadrat V2 minus X kuadrat per L theta 2 plus 2X pangkat 3 per L pangkat 3 V1 plus X pangkat 3 dibagi L kuadrat theta 1 minus 2X pangkat 3 per L pangkat 3 V2 plus X pangkat 3 per L kuadrat theta 2. Bisa kita kumpulkan per masing-masing displacementnya, yaitu ke V1, theta 1, V2, dan theta 2, di mana depannya ini adalah, bisa kita lihat di sini simbol N1, N2, N3, dan N4, yang merupakan shape function dari persamaan untuk perumusan elemen BIM ini. Ini adalah harga dari masing-masing N1X, N2X, N3X, dan N4X. Persamaan stiffness dari elemen BIM biasanya kita dapatkan dengan menggunakan teorema Castigliano, yaitu Fi sama dengan do U per do Ki, di mana Fi adalah menggunakan nodal force, sementara U adalah strain energy, Ki adalah perpindahan atau rotasi nodalnya, dan I adalah jumlah dov-nya atau degree of freedom-nya. Untuk strain energinya pada elemen BIM dengan syarat adalah memiliki uniform cross section, kita bisa dapatkan di persamaan 6 ini bahwa U sama dengan EI per 2 integral batas bawah 0 sampai L do kuadrat V per do X kuadrat kita kuadratkan dx. Kita bisa hubungkan tadi bahwa untuk kebutuhan menyelesaikan persamaan Castigliano tadi, kita membutuhkan diferensial terhadap shape function untuk memenuhi persamaan 6 tadi. Kita bisa diff-kan 2 kali, yaitu sehingga do kuadrat V per do kuadrat X kuadrat. Kita bisa dapatkan sesuai persamaan ini bahwa nanti ada N1-nya, di mana simbol aksen 2 ini berarti bahwa dia didiferensiasikan 2 kali. Ini adalah harga dari masing-masing shape function yang didiferensiasikan 2 kali, yaitu N1 double aksen, N2 double aksen, N3 double aksen, dan N4 double aksen. Dari situ kita bisa memasukkan persamaan 7 ke dalam teorema Castigliano, sehingga bisa diperoleh seperti ini. Nah, untuk 1 misalnya pada beban Y di sama dengan do U per dVi, karena kaitannya di node 1 tadi di perpindahan arah translasi V itu dikenakan beban dalam bentuk juga translasi berupa Y. Nah, untuk ini adalah persamaannya, sehingga kita bisa dapatkan, kita kelompokkan juga seperti tadi bahwa kelompok dari masing-masing K ini kita kelompokkan per masing-masing displacement, yaitu ke V1, theta 1, V2, theta 2 dalam bentuk kita simbolkan K11, K12, K13, K14 dengan persamaan seperti di bawah ini. Ini adalah ketika kita mendefinisikan persamaan 7 ke dalam teorema Castigliano untuk satu beban, yaitu di Y, dengan displacement dalam bentuk V. Contoh untuk menghitung K11 kita bisa dapatkan di mana K11 sama dengan EI integral batas bawah 0 sampai L. Ini adalah harga dari kita masukkan dengan harga tadi. Ketika kita bisa cek lagi persamaan K11 sama dengan EI integral 0 sampai L N1 double aksen X dikalikan N1 double aksen X, sehingga kita bisa dapatkan
harga seperti ini. Dapatnya adalah 12 EI per L pangkat 3. Nah, dengan prosedur yang sama untuk beban M1, Y2, dan M2, kita bisa menyelesaikan persamaan Castigliano dan dapat menghitung masing-masing nilai K-nya, sehingga bisa didapatkan rumusan persamaan stiffness sebagai berikut. Di sisi kiri ini adalah matrik F-nya, sehingga kita bisa simpulkan matrik F ya. Tadi berupa Y1, M1, Y2, M2, sementara sisi paling kanan berupa matrik displacement, kita simpulkan sebagai matrik Q berisi V1, theta 1, ini adalah displacement di node 1, V2, theta 2, ini adalah displacement di node 2. Sementara yang tengah ini adalah merupakan matrik kekakuan yang saya kasih batas merah ini. K ini adalah hal yang terpenting yang kita butuhkan ketika nanti kita aplikasikan pada kasus lendutan. Sehingga simbolnya adalah F sama dengan matrik K kali matrik Q. F adalah matrik gaya, K adalah matrik kekakuan, sementara Q adalah matrik displacement. Nah, kita bisa memberikan contoh kasus bila kita kepingin menghitung displacement pada titik 2 di kasus struktur beam di bawah ini. Anda bisa lihat di sini struktur beamnya memiliki karakteristik ada dua hal yang berbeda, yaitu di segmen 1 ini memiliki panjang dimensi L, sementara yang segmen 2 memiliki panjang dimensi sebesar 2L. Jika di segmen 1 memiliki karakteristik properties EI, sedangkan di segmen 2 memiliki karakteristik properties sebesar 2EI. Di paling ujung kiri batang dikenai constraint berupa tumpuan jepit, sementara yang di paling kanan ujung batang dikenai constraint berupa tumpuan roll. Di node 2 dikenai beban P ke bawah dan juga dikenai juga momen sebesar PL. Nah, untuk itu kita harus tahu paling minimal dulu adalah berapa jumlah elemen yang dibutuhkan paling kecil, karena kita akan melakukan proses ini dengan cara perhitungan manual. Untuk ini kita bisa cek bahwa ada perbedaan karakteristik di strukturnya, yaitu besar dari EI-nya berbeda, sehingga kita harus memilih minimal 2 elemen. Hal ini juga dipertegas lagi bahwa di node 2 kita akan hitung displacement di titik 2 tersebut. Dan juga di titik itu juga dikenai beban P dan PL. Sehingga kita bisa gambarkan model elemen hingganya sebagai berikut. Ini adalah elemen 1 yang memiliki node 1 dan node 2. Dan ini adalah elemen 2 yang memiliki node 2 dan 3. Tiap node sama kayak tadi adalah memiliki 2 displacement dalam bentuk translasi dan rotasi. Di node 1 akan Anda lihat bahwa memiliki V1 dan theta 1. Di node 2 juga memiliki bentuk translasi V2 dan rotasi theta 2. Dan di node 3 memiliki displacement dalam bentuk displacement V3 dan theta 3. Sementara panjangnya sesuai dengan kasus dan properties E-nya juga sesuai dengan kasus di atas. Langkah awal adalah kita akan menerapkan persamaan F sama dengan K kali Q yang disesuaikan dengan informasi kasus. Kita bisa cek bahwa beban totalnya, bentuk matrik force-nya berupa Y1, M1, ini adalah di node 1, Y2, M2 ini adalah di node 2, Y3, M3 ini adalah di node 3. Sisi paling kanan juga itu bisa lihat bahwa di matrik displacement ada V1 theta 1 merupakan displacement di node 1, V2 theta 2 merupakan displacement di node 2, sementara V3 theta 3 merupakan displacement di node 3. Kita bisa masukkan harga beban, di mana tadi di posisi node 2 ada beban terpusat sebesar P, karena ke arah bawah kita berikan minus, kemudian besar momennya adalah sebesar PL. Juga informasi di paling kanan batang,
itu adalah bentuk tumpuan roll sehingga tidak ada momen yang bekerja, atau M3 kita berikan harga sama dengan 0. Sementara harga displacement-nya karena tumpuannya adalah tumpuan jepit di V1 dan θ1 adalah sama dengan 0. Sementara di node nomor 3 tumpuan berupa tumpuan roll sehingga hanya V3-nya sama dengan 0. Kita bisa masukkan harga ini ke masing-masing matrik. Di sisi kiri matrik force-nya yaitu Y1M1, karena ini dalam bentuk reaksi tumpuan di node 1. Kemudian minus P dan PL, ini adalah beban yang bekerja pada node 2. Dan Y3 dan 0 tadi, ini adalah beban yang bekerja pada node 3. Di sisi paling kanan adalah matrik displacement. Ya, 0 ini adalah harga dari displacement pada node 1. V2 θ2 ini yang kita nggak tahu, yaitu di node displacement di node 2. Dan di node 3 ada displacement yang sama dengan 0 karena berupa tumpuan roll, dan θ3 karena θ tidak sama dengan 0 di tumpuan bukan jepit. Dan ini nanti kita akan mengassembly dua K elemen, yaitu K elemen 1 dan K elemen 2. Langkah berikutnya adalah kita akan menghitung K lokal masing-masing elemen, yaitu K1 dan K2. Ini adalah harga dari K1. Kita bisa lihat bahwa dari persamaan K sebelumnya, harga L dan I kebetulan sama sesuai dengan rumus, sehingga hampir sama dengan besaran K di rumus ya. Karena besar panjang dari dimensi elemen 1 adalah L dan propertiesnya adalah EI. Untuk K2 kebetulan di dimensi panjang adalah 2L dan propertiesnya adalah 2EI, sehingga bisa kita hilangkan 2-nya, tinggal EIL. Sementara yang lain menyesuaikan dengan hanya memasukkan harga dimensi dari panjang 2L-nya. Misalnya contoh yang di sini rumusnya adalah 12 per L kuadrat. Karena L-nya adalah 2L, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi 3 per L kuadrat. Nah, untuk simbol di bawah ini, simbol yang mengelilingi adalah paling ke atas adalah V1, θ1, V2, θ2. Yang singkat juga V1, θ1, V2, θ2. Ini adalah proporsi dari displacement di elemen 1. Sementara di elemen 2 itu kita berikan simbol V2 θ2, V3 θ3, juga sama V2 θ2, V3 θ3. Ini untuk membantu nanti waktu kita akan melakukan proses assembly atau penggabungan dari elemen 1 dan elemen 2. Nah, ini adalah hasil assembly dari K elemen 1 dan K elemen 2 menjadi elemen kekakuan global. Dari simbol tadi akan membantu ketika kita melakukan proses assembly. Di sini kita bisa tempatkan V1, θ1, V2, θ2. Ini juga V1, θ1, V2, θ2. Ini artinya adalah K elemen 1 di daerah ini. Sementara yang K elemen 2 adalah diposisikan di sini. V2, θ2, V3, θ3, V2, θ2, V3, θ3. Nah, saya memberikan warna berbeda di sini agar bisa menunjukkan bahwa di posisi V2 θ2 misalnya, itu adalah merupakan penggabungan antara elemen 1 dan elemen 2, yaitu di posisi ini, juga berlaku di posisi ini dan ini, dan dijadikan menjadi penjumlahan. Saya tidak menuliskan semuanya karena memang ciri khas dari elemen K adalah simetri, sementara yang tidak bersinggungan kita berikan angka 0. Contoh misalnya, secara fisik V3, V1. Artinya apa? Displacement di node 3 dan node 1 tidak berhubungan secara fisik. Sama juga dengan θ3 V1, artinya di node 3 dan V1 juga tidak ada hubungan secara fisik. Sehingga hanya ini yang bisa kita masukkan, yang merupakan hasil dari penggabungan atau assembly dari K elemen 1 dan K elemen 2. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan ke persamaan F sama dengan K kali Q. Di sisi kiri yang tadi adalah matrik force, yaitu Y1 M1 min P PL Y3 0.
Sementara yang paling kanan adalah matrik perpindahan atau displacement, yaitu 0, 0, V2, theta 2, 0, theta 3. Dan ini adalah bentuk tadi matrik K yang ciri khasnya tadi adalah simetri. Kita bisa melakukan namanya teknik partitioning. Kenapa? Karena setiap sesuatu dikalikan 0 akan berharga sama dengan 0. Karena di sisi paling kanan adalah ada 0, kita bisa coret di row maupun kolomnya. Ini adalah pengurangan teknik partitioning di sisi mendatarnya. Sama juga berlaku ketika di sisi vertikalnya. Sehingga yang tadinya matrik berukuran 6 kali 6 akan berkurang hanya menjadi 3 kali 3. Hal ini memudahkan ketika kita melakukan proses perhitungan secara manual, karena kita membutuhkan inverse. Dengan memanfaatkan teknik partitioning tadi, yang ukuran matriknya 6 kali 6 akan berkurang hanya menjadi 3 kali 3. Sehingga kita bisa dapatkan ukuran dari matriknya seperti ini. Di sisi kiri, ini adalah matrik gaya, hanya tinggal minus P, PL, 0, dan di sisi paling kanan adalah berupa matrik displacement, hanya tinggal V2, theta 2, theta 3, dan di tengah ini adalah matrik kekakuannya, yang tadi seharusnya 6 kali 6, setelah di partitioning hanya menjadi 3 kali 3. Ini saya tidak tulis secara lengkap, kembali lagi karena sifat dari matrik K adalah simetri, sehingga kita bisa cukup menggambarkan atau menulis separuh saja. Setelah itu kita akan bisa menghitung V2, theta 2, theta 3 yang menjadi pertanyaan kasus tadi dengan cara menginverse matrik K-nya. Kita bisa lihat bahwa harga V2, theta 2, theta 3 setelah kita inverse matrik K-nya akan menjadi PL pangkat 3 per 276 EI minus 10, 33 per L, minus 9 per L. Tentunya kita juga akan memberikan resume bahwa main output dari elemen hingga di kasus elemen beam adalah displacement-nya. Jadi hubungan antara F sama dengan K kali Q itu adalah output utamanya adalah Q-nya. Di kasus ini adalah di titik 2. Baik, untuk materi mata kuliah elemen hingga di sesi elemen beam kita cukupkan sekian. Selanjutnya kita akan bertemu pada sesi selanjutnya.